Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut Puan Maharani ditugaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah Puan akan menjadi kunci PDIP bergabung di pemerintahan mendatang? Bagaimana dengan faktor Jokowi yang dinilai banyak pihak menjadi ganjalan hubungan Megawati dan Prabowo? Sudah ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore Cynthia. Ya, Mas Burhan, ini Bu Mega menugaskan Puan untuk berkomunikasi dengan Prabowo jelang pertemuan keduanya. Dan disebut juga Bu Mega sangat berhati-hati. Kalau dalam komunikasi politik Anda membacanya seperti apa Mas Burhan? Saya membaca PDI Perjuangan membuka opsi lebar untuk bersatu dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Dan itu bisa dicek misalnya dari gesture politik yang dikirimkan oleh PDI Perjuangan, mulai dari penunjukan Puan sebagai fasilitator dan jembatan untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Yang kedua, ada kemungkinan besar pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan yang ketiga, itu makin tidak jelasnya hak angket yang sebelumnya dikeluarkan oleh PDI Perjuangan. Jadi ini saya baca semacam gesture politik dari PDI Perjuangan untuk membuka komunikasi dan sekaligus ya masuk dalam skenario koalisi Pak Prabowo seiring dengan layu sebelum berkembangnya hak angket yang sebelumnya disampaikan oleh Ganjar dan elit PDIP. Nah, Mas Burhan, lalu kenapa ini bentuknya penugasan? Mengapa nantinya akan ada reportkah ke Ketua Umum untuk melihat wait and see-nya? Saya kira begitu ya, karena kebetulan Mbak Puan selain putri dari Ibu Mega, beliau adalah ketua DPR sekarang yang tentu saja sangat mungkin berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk dari elit partai-partai pendukung Prabowo Gibran, termasuk misalnya Bang Dasko, kemudian juga Sekjen Golkar yang juga notabene adalah wakil ketua DPR, dan elit-elit partai yang lain. Jadi Mbak Puan menjadi kunci ya, apakah PDI Perjuangan bisa bergabung atau tidak. Tentu saja kata putusnya ada di Ibu Mega, tetapi kalau kita lihat faksionalisasi di PDI Perjuangan, Mbak Puan yang menurut saya paling di depan dalam usaha untuk menyatukan PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo. Jika Pak Prabowo memenangkan terkait dengan gugatan di MK. Oke, Mas Burhan, ini tadi Anda menyebut Puan sebagai opsi bersatu dengan Prabowo Subianto. Gestur politiknya akan seperti itu. Lalu bagaimana dengan keberadaan Joko Widodo? Nah ini saya kira menarik ya. Sepertinya ada semacam hubungan cinta segitiga ya. Kalau boleh disebut demikian antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan per hari ini tidak ada masalah sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tetapi seperti yang kemarin ditulis oleh Ibu Mega di kolom opini harian Kompas, masalah terbesar, ganjalan terbesar PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan Gerindra dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Dan sepertinya PDI Perjuangan menunggu wait and see terkait dengan relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, terutama setelah Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya di 20 Oktober 2024. Jangan lupa, kalau misalnya Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya nanti Oktober 2024 dan beliau tidak memiliki partai sama sekali, maka posisi tawar Ibu Mega dan PDI Perjuangan lebih besar. Karena bagaimanapun kursi PDI Perjuangan terbesar meskipun turun 3% dibanding 2019, sementara Pak Jokowi nggak punya partai. Nah ini yang menjelaskan mengapa misalnya Jeffrey Giovanni, Ketua Dewan Pembina PSI itu mengusulkan Pak Jokowi mendapatkan peran sebagai ketua Dewan Pembina atau ketua perkumpulan partai-partai pendukung Prabowo Gibran. Itu dalam rangka memberi semacam bargaining position buat Pak Jokowi setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden. Jadi lagi-lagi titik tolaknya di situ, hubungan ketiga tokoh ini. Mas Burhan, nantinya jika pertemuan itu terselenggara, apakah nanti akan ada tawar-menawar politik atau nantinya akan terlebih dahulu untuk memperbaiki hubungan yang sempat rusak antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi? Pertama sebelum bicara soal tawar-menawar politik, bagaimanapun kalau misalnya Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega, itu satu hal yang patut kita syukuri bersama.
Karena bagaimanapun publik, masyarakat umum membutuhkan sinyal perdamaian dari para elit partai mereka. Dan kalau misalnya keduanya bertemu, itu satu sinyal yang sangat positif buat publik, apalagi di masa Lebaran seperti sekarang. Ya, itu yang pertama. Tetapi pertemuan kedua tokoh ini tentu saja tidak sekedar silaturahmi Lebaran. Pasti ada pembicaraan berkaitan dengan skenario ke depan. Dan sangat dimungkinkan pembicaraan itu juga berkaitan dengan semacam pertimbangan atau penjajakan jika PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Oke. Nah, saya pribadi, Cynthia, itu berharap PD Perjuangan tetap konsisten. Kalau misalnya ditetapkan pasangan 03 kalah, permohonannya ditolak oleh MK, sebaiknya PD Perjuangan konsisten sebagai oposisi. Karena kita belajar dari pengalaman periode kedua Pak Jokowi, terjadi eksekutif VV, karena semua partai diajak ke dalam pemerintahan kecuali PKS. Nah ini ada tendensi Pak Prabowo itu mengajak semua partai ke dalam pemerintahan. Itu tidak sehat buat demokrasi dan tidak baik juga buat pemerintahnya sendiri. Karena kalau koalisinya terlalu besar, itu seperti koalisi obesitas. Jadi kalau orang obesitas itu kan biasanya sulit untuk bergerak karena banyak kolesterol jahat. Jadi kalau misalnya semuanya masuk ke dalam, justru akan memperburuk komunikasi internal partai, disiplin koalisi akan lemah, dan itu akan memperburuk efisiensi pemerintahan. Toh menurut saya untuk dapat 60-70% kekuatan partai di parlemen itu mudah buat seorang Prabowo. Tetapi jangan semua partai diajak ke dalam. Oke, lalu nanti jika ini dari perspektif Anda, oposisi akan lebih sehat bagi demokrasi. Pertemuannya tujuannya akan seperti apa dong, Mas Burhan? Dan seberapa besar sih pengaruh Presiden Joko Widodo ini untuk menentukan siapa yang boleh merapat dan siapa tidak? Atau tetap Prabowo Subianto yang akan menjadi penentu utama? Saya kira tetap Pak Prabowo sebagai penentu utama. Karena bagaimanapun setelah 20 Oktober 2024, Pak Prabowo adalah presiden, kepala pemerintah, kepala negara yang mendapatkan hak prerogatif untuk membentuk pemerintahan. Dan dalam tata negara kita, presiden memiliki banyak sekali kekuatan yang disebut dengan istilah presidential powers. Dan itu yang membuat banyak partai meskipun calonnya kalah di Pilpres, itu tergiur untuk masuk ke dalam pemerintahan. Nah, karena membuka akses tadi. Jadi Pak Jokowi menurut saya akan cukup tahu diri untuk menempatkan posisinya. Tapi lagi-lagi mengharapkan Pak Jokowi pulang ke Solo tanpa memikirkan masa depan politiknya pasca Oktober 2024 itu juga terlalu naif ya buat masyarakat. Jadi menurut saya dia akan tetap mengambil peran, tapi perannya akan terbatasi oleh kenyataan bahwa beliau tidak lagi menjadi presiden sejak 20 Oktober 2024. Oke, lalu apakah ini yang menjadi faktor Megawati ingin mendekat dengan Prabowo Subianto seiring dengan melemahnya pengaruh Joko Widodo? Itu dia. Jadi saya melihat kalau misalnya Pak Jokowi masih sangat kuat, terutama pasca Oktober 2024, dan relasi Presiden Jokowi dengan Presiden Pak Prabowo kalau misalnya beliau sudah dilantik itu masih baik, itu tentu akan membuka pertimbangan buat PD Perjuangan untuk tidak segera merapat. Tetapi kalau ternyata relasi kedua tokoh ini ada perenggangan dan saat yang sama Pak Prabowo membutuhkan dukungan dari partai besar seperti PD Perjuangan, nah Ibu Mega akan masuk. Jadi lagi-lagi soal koalisi ini tidak lagi bersifat ideologis, tapi lebih bersifat personal. Lebih bersifat personal dan non programatik, non ideologis. Mas Burhan, kita kan tahu ya kalau kita flashback ke belakang gitu, secara historis hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini bisa dikatakan sebenarnya harmonis, tidak pernah ada masalah. Lalu jika nanti memang ada kedekatan secara koalisi atau bergabung nanti ke depannya, kita nggak tahu. Lalu bagaimana dengan posisi Gibran Rakabuming Raka nantinya? Nah ini menarik ya, dalam sistem ketatanegaraan kita Cynthia, Wapres itu tidak memiliki kekuasaan yang besar. Wapres itu seperti ban serep, ya. Tentu itu secara formal, ya. Tetapi tentu saja ada hal yang bisa jadi membuka kewenangan buat Wapres lebih besar. Misalnya atas kesepakatan dan
keikhlasan dari capres yang terpilih. Karena bagaimanapun kewenangan itu ada di presiden. Nah, tetapi lagi-lagi kalau misalnya ada kesepakatan dari Pak Prabowo untuk memberikan peran lebih kepada Gibran, bisa saja ya Gibran punya kesepakatan lebih atau kewenangan lebih besar dari yang semestinya. Tetapi lagi-lagi kata putusnya ada di tangan Pak Prabowo, bukan Mas Gibran. Meskipun Mas Gibran punya iuran elektoral yang besar yang membuat Pak Prabowo menang dalam Pilpres kemarin. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.